Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya dari perwakilan kelompok 5 Sosiologi Komunitas. Izin mewawancarai Bapak terkait dengan komunitas yang Bapak dirikan terkait nasi gratis di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk pertanyaannya, saya langsung ke pertanyaannya saja. Boleh. Yang pertama, bagaimana sejarah awal mula terbentuknya hingga saat ini? Oke. Siap. Dengan Mbak siapa tadi? Dengan Mbak Rara. Mbak Rara, terima kasih. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ilham Prihatin. Di sini saya sebagai salah satu dari 2 founder Nasi Gratis Jogja, yang kebetulan founder itu dari alumni SMTI Jogja, Sekolah Menengah Teknologi Industri Yogyakarta. Yang kebetulan kalau yang satunya adalah Mas Fajar Dwi Kurniawan yang sekarang berada di Abu Dhabi. Jadi beliau pulang ke Jogja itu mungkin dalam setahun 2 atau 3 kali. Jadi untuk teknis lapangannya saya yang menghandle. Nah, Nasi Gratis Jogja itu lahir di tanggal 1 Desember tahun 2019. Jadi sebelum COVID, dan kami tidak mengira kalau setelah Nasi Gratis Jogja itu berdiri di bulan Maret 2020 ada COVID itu, Mbak. Berarti dari pandemi COVID sampai sekarang ini hampir 4 tahun berjalan. 4 tahun besok 1 Desember 2023 itu 4 tahun kami begitu. Dengan terkait komunitas yang Bapak dirikan itu atas usulan atau ide dari siapa ya Pak? Ya, kebetulan itu adalah kami dari saya Ilham dan Mas Fajar itu punya visi dan misi kegiatan kemanusiaan yang sama. Meskipun kami sudah dari tahun 2006 itu kan kami lulus sekolah, tidak pernah berkontak informasi. Kemudian tahun 2019 pertengahan itu kami komunikasi lagi. Terus kemudian Mas Fajar tahu kalau saya suka kegiatan kemanusiaan karena dulu saya adalah Karang Taruna di desa yang setiap harinya berkegiatan seperti bedah rumah, terus santunan anak yatim, santunan duafa dan lain sebagainya. Nah, kemudian Mas Fajar dan saya berkomunikasi lagi bagaimana agar ketika kita besok sudah lanjut usia 40 tahun ke atas bisa bermanfaat bagi Jogja dan sekitarnya. Nah, akhirnya apa ya yang bisa fleksibel, mudah dan bisa diterima masyarakat umum. Nah, akhirnya kami berpikir berbagi makanan, apa ya namanya, Nasi Gratis Jogja, karena nasi itu adalah sumber makanan pokok kita. Terus gratis, memang gratis untuk siapapun tanpa terkecuali, karena akad kami adalah akad sedekah umum, siapapun boleh mengambil, siapapun boleh mengisi. Terus kemudian sementara untuk lingkup Jogja dan akhirnya namanya Nasi Gratis Jogja, seperti itu. Dengan terbentuknya komunitas yang Bapak dirikan, dengan segala upaya yang telah diberikan itu, apakah selama komunitas ini berjalan, apakah pernah terjadi mungkin konflik? Kalau boleh tahu Pak. Pada dasarnya setiap hidup itu akan selalu diiringi dengan intrik dan apa ya istilahnya konflik. Tapi memang konflik itu dalam artian bukan berarti terus pecah, enggak, tapi hanya mungkin perbedaan pendapat itu selalu ada. Tetapi memang karena Nasi Gratis Jogja sekarang itu tidak hanya kami berdua, sudah ada Kemenkumhamnya, sudah tercatat di lembaga hukum, terus kemudian sudah ada kepengurusan seperti saya sekarang, ada pembina, ketua yayasan. Kami sudah punya yayasan namanya Naryo Berbagi, yayasan kami. Kemudian baru komunitas. Nah, ketika ada konflik, ketika ada sesuatu perselisihan atau ada perbedaan pendapat, nah kita rumuskan di dalam satu musyawarah mufakat, di mana itu berisi komponen tim inti kami. Nah, disitulah kami selesaikan. Nah, bahkan ketika seperti konflik itu konflik internal. Kalau konflik eksternal dari luar itu juga ada, dalam artian karena banyak yang belum tahu pada waktu kami berdiri, mereka menganggap kegiatan kami itu tidak bermanfaat, tidak tepat sasaran, terus kemudian nanti bisa mengganggu perekonomian warga sekitar. Kenapa? Karena mereka menganggap kenapa digratiskan padahal di sebelah ada yang jual. Nah, itu padahal mereka tidak tahu. Nasi Gratis Jogja hadir itu melarisi UMKM yang ada di sebelah. Jadi kami beli yang di sebelah, baru kemudian kami gratiskan pada masyarakat. Jadi mereka belum tahu sudah ada seperti itu. Tapi akhirnya setelah 4 tahun berjalan, mereka tahu dan menerima seperti itu, Mbak. Kalau boleh tahu, untuk
jadwal nasi gratisnya itu apakah setiap hari atau di bulan-bulan tertentu atau mungkin di hari-hari tertentu? Oh iya, jadi alhamdulillah akad kami adalah setiap hari. Jadi dari tahun awal 1 Desember 2019 itu kami menyediakan 30 nasi gratis setiap hari, dan ternyata meskipun gratis itu masyarakat karena belum tahu tidak ada yang ambil, Mbak, karena memang masih baru dan malu-malu. Nah, dari kami akadnya jam 6 pagi untuk memberikan sarapan kepada para pekerja yang pagi, buruh, sekolah atau yang lainnya, tapi ternyata karena masih baru itu mereka belum mengambil, dan akhirnya jam 10, jam 11, jam 12 itu saya keliling ke tempat-tempat yang memang mereka butuh, kami serahkan langsung selama kurang lebih 2-3 bulan. Belum ada yang tahu, baru 3 bulan ke 4 bulan sampai sekarang mereka baru tahu bahwa di situ gratis untuk siapapun yang membutuhkan makan gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya berikan ke teman anggota kelompok saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, pada saat membentuk komunitas nasi gratis ini, apakah sudah terdapat struktur keanggotaan atau bagaimana? Oh iya, terima kasih, Mbak. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi awal berdiri hanya kami berdua, tetapi memang bagaimanapun juga kami berpikir bagaimana agar masyarakat itu lebih percaya, lebih kami juga memiliki kredibilitas. Akhirnya kami mendaftarkan ke Kemenkumham, di mana ketika persyaratan membuat istilahnya legalitas di Kemenkumham itu memang harus ada kepengurusannya. Minimal ada 4, yaitu pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, secara tidak langsung sudah menjawab bahwa kami sudah ada susunan pengurusan, dan kemudian setelah kami menerima legalitas itu, kami membuat kepengurusan lebih besar. Jadi ada koordinator 1 sampai 13, karena memang cabang nasi gratis Jogja itu sudah ada 13 cabang di Jogja, di Magelang 1 dan Solo 1. Jadi setiap cabang ada korlapnya, di atasnya ada saya ketua komunitas, di atas saya ada ketua yayasan, di atas ketua yayasan ada pembina, seperti itu. Selanjutnya, untuk menjalankan komunitas ini pasti kan membutuhkan dana yang tidak sedikit, kan? Nah, apakah ada donatur untuk setidaknya membantu dalam komunitas nasi gratis ini? Oh iya, jadi nasi gratis Jogja pada awalnya memang kami berdua, jadi dalam artian pendanaan memang terbatas dari kami berdua. Nah, ternyata setelah 3 bulan berjalan, banyak warga baik, banyak orang baik yang kemudian ikut serta bertanya dan ikut berpartisipasi dalam pendanaan. Dalam artian mereka ada yang menitip dana, ada yang donasi, kemudian ada yang nitip langsung barang jadi, dalam artian ada sembako, ada menu santap, siap santap, dan lain sebagainya. Jadi dari awal sampai sekarang kami didukung oleh orang-orang baik dalam bentuk donasi itu, Mbak. Jadi ada yang mendukung, dan salah satunya yang lembaga yang sampai saat ini yang lembaga besar ya, itu ada kitabisa.com. Itu tahu nggak kitabisa.com? Sudah masuk ke Kitabisa? Ya sudah. Jadi kami sudah tidak hanya menggalang dana, tetapi sudah ada kerjasama dengan Kitabisanya langsung, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan. Pertanyaan selanjutnya, ini apa yang terlintas di benak Bapak saat mendirikan komunitas ini? Ya, jadi gini, pada dasarnya kami belajar dan sedikit dari pengalaman kami yang sudah berjalan di kegiatan kemanusiaan sosial dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2000 ke atas, ketika kami di Karang Taruna, dan Mas Fajar juga ada kegiatan sosial di Abu Dhabi-nya. Jadi pada dasarnya adalah kami ingin memberikan manfaat kepada sesama, bahwasanya memang ternyata yang di Jogja tidak semua orang mampu untuk mendapatkan makanan yang layak. Jadi boleh kakak-kakak ini survei di lapangan bahwa masih banyak orang-orang yang membutuhkan makanan. Salah satunya seperti di TPS Piungan, terus kemudian ada di jalan-jalan protokol utama yang di emperan-emperan toko, ada yang pemulung-pemulung yang jalan di jalan-jalan seperti itu. Dan akhirnya kami bagaimana agar mampu warga tersebut, meskipun kami belum mampu sepenuhnya, tidaknya kami bisa memberikan sedikit bantuan pada mereka agar bisa mendapatkan makanan yang cukup layak, 4 sehat 5 sempurna, karena memang yang kami sajikan ketika kami berikan pada yang membutuhkan itu memang
kami pertimbangkan dari kesehatan dan lain sebagainya, Mbak. Jadi dalam benak kami agar Nasi Gratis Jogja bisa mampu memberikan manfaat kepada yang membutuhkan, terkhususnya yang membutuhkan makan, seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah komunitas ini hanya membagikan nasi gratis di daerah sekitar sini saja, apa ada terdapat di daerah lain atau cabang lain? Siap. Ya, Nasi Gratis Jogja awalnya memang akadnya adalah berbagi logistik gratis. Logistik gratis adalah sesuatu yang berkaitan dengan perut, baik itu makanan, minuman, sembako, dan bahkan ketika ada adik bayi yang butuh susu, ada yang butuh obat, kami selalu insya Allah menyediakan dan kami bantu. Nah, kemudian kegiatan kami tidak hanya berbagi nasi gratis, tapi juga ada kegiatan berbagi santunan kepada yatim seperti baju, kemudian alat-alat sekolah, terus kemudian untuk anak. Kemudian untuk kesehatan juga ada untuk kayak kursi roda, terus untuk yang kalau patah tulang seperti itu juga ada. Kami juga ada kerjasama dengan berbagai pihak seperti ambulan gratis, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang volunteer dari kita bisa berkegiatan melatih volunteer, melatih relawan yang baru. Kemudian juga ada namanya kegiatan kami OTR, berbagi beras di jalanan, berbagi hal-hal yang sekiranya bisa kami lakukan dan sekiranya bisa warga itu menerima. Dan salah satu ketika Ramadan contohnya juga kami melarisi para UMKM untuk menyediakan buka bersama gratis, sahur gratis, dan lain sebagainya seperti itu. Ya Pak, untuk pertanyaan terakhir. Okay, gimana nih program selanjutnya untuk Nasi Gratis Jogja? Oh ya, tadi juga ada jadi Nasi Gratis Jogja tidak hanya di Jogja. Iya. Jadi ada namanya cabang resmi adalah cabang yang kami kelola sendiri, ada di Jogja ada 13, kemudian ada di Magelang dan Solo, dan kami juga ada namanya franchise kebaikan yang dikelola oleh orang lain, tetapi mereka minta izin dan meminta bantuan kepada kami, seperti ada di Bekasi, Jakarta, Padang, Medan, Bontang, Bau-Bau, Lombok, Surabaya, Semarang, Tulungagung, dan lain-lain. Jadi kegiatan Nasi Gratis Jogja sekarang sudah menyebar ke berbagai wilayah. Silahkan bisa dicek di www.nasigratisjogja.com. Jadi nanti teman-teman kakak-kakak bisa melihat di situ untuk laporan-laporan semuanya, ada laporan keuangan, laporan seperti cabang-cabang kami, kegiatan-kegiatan bulanan, kegiatan harian, semua dirangkum di website resmi kami. Terus kemudian apa yang terakhir tadi? Ini program lanjutannya gimana? Program lanjutan kami sebenarnya tidak muluk-muluk. Kami berusaha untuk memiliki kantor. Jadi sementara memang kantor kami masih menggunakan pribadi, dalam artian menggunakan tempat kami di situ, toko kami. Nah, program kami selanjutnya pengen mendirikan kantor, di mana kantor tersebut terbuka 24 jam. Di situ disediakan sembako, minyak, terus kemudian ada makan gratis. Semua orang bisa datang ke situ 24 jam, jika butuh bisa ambil sembako gratis, telur, gula, beras, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga kami salah satunya pengen punya namanya mobil layanan makan gratis, seperti mobil nanti ketika tidak ada cabang di situ, tidak ada cabang kami di situ, kami bisa menggunakan mobil ke sana membawa sembako, makanan gratis kepada warga yang membutuhkan, seperti itu. Terima kasih Bapak untuk bisa diwawancarai untuk sini. Terima kasih untuk waktunya yang bisa diluangkan. Terima kasih.